Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini, saya mencoba untuk membuat catatan tentang kejadian gempa dalam 24 jam terakhir. Video ini dibuat pada hari Selasa, 22 Juni 2021, pukul 6.53 menit. Kalau di sini waktu GMT pukul 23 lebih 53 menit, atau di sini 49 menit. Sebenarnya harusnya 53 menit. Pada tanggal 21 Juni, ini masih tadi malam lah ceritanya, karena ini menggunakan waktu GMT kalau kita lihat dari tampilan monitor yang ada di layar. Ini berdasarkan sumber dari IRIS. Dari sini kita bisa melihat beberapa event gempa yang terjadi seperti ini di Kermadec. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah ceritakan tentang gempa yang terjadi di Kermadec, di Pulau Kermadec, New Zealand. 6,1, kemudian disusul dengan 5,5. Kemudian ada lagi gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, 6,0 atau 5,9. Jadi antara 5,9 sampai dengan 6,0. Selain itu ada gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir di Palung Mariana. Ini salah satu palung terdalam dan itu merupakan bagian pertemuan antara lempeng Pasifik dengan lempeng laut Filipina. Dan itu membentuk sebuah palung yang sangat dalam, dan beberapa gempa yang dalam pernah terjadi di zona Palung Mariana. Selain itu, kalau kita lihat di sini ada beberapa gempa yang terjadi di sini, ini di zona opening, di zona divergen antara dua lempeng yang memisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lihat di sini ada gempa juga di Afrika ya, antara Afrika dan mungkin daerah Turki mungkin ya. Iya, kelihatan di sana ada satu gempa yang terjadi di wilayah sana. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, ada beberapa gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir di selatan Jawa, kemudian di Laut Maluku dekat dengan lengan utara dari Sulawesi, kemudian di Laut Banda. Saya coba lihat di webnya USGS. Di sini kita lihat gempa yang terjadi di Kermadec, ini gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Kemudian ini gempa yang terjadi di Palung Mariana, dan ini gempa yang terjadi di Indonesia. Nah, pada video ini kita akan coba fokus pada gempa yang terjadi di Indonesia. Saya coba perbesar gambarnya. Nah, ini di Indonesia, dalam 24 jam terakhir setidaknya ada 5 kejadian gempa. Kita lihat di sini gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir di Laut Banda. Ya, kedalamannya relatif dalam, 146 km. Kemudian ini masih di Mariana ya. Ini yang ini. Kemudian ini di selatan Jawa terjadi kemarin pukul 8.56 kemarin pagi yang ini. 4,6, kedalaman 78,2 km. Kemudian terjadi gempa di Gorontalo yang ini kelihatannya. Dua gempa ini, dan di berdekatan ya, Gorontalo dan Tomohon. Kemudian satu gempa terjadi di Ternate. Ini yang terjadi di Ternate tadi malam gempa terjadinya. Nah, kalau kita lihat di sini memang beberapa gempa ini memang sangat dipengaruhi oleh proses atau aktivitas subduksi ya. Nah, kalau kita lihat gempa ini gempa yang terpicu oleh adanya sesar naik. Kalau saya coba masuk ke situsnya BMKG, NTS BMKG, saya lihat gempa yang terjadi di Jawa kemarin, ini memperlihatkan mekanisme sesar naik. Jelas sekali sesar naik, terlihat di sana. Kemudian, jika kita lihat gempa yang terjadi di bagian utara dari Maluku, kemudian bagian utara dari Sulawesi, saya coba perbesar di sana. Nah, kita lihat 3 gempa di sana.
Gempanya relatif kecil ya, 4,6, 4,7, 4,5, dan ini dirasakan getaran tapi tidak begitu signifikan. Ya, sekedar mungkin MMI sekitar MMI 2 sampai 3 kelihatannya. Karena gempanya relatif memiliki magnitudo relatif kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, kemungkinan akibat gempa yang dua gempa ini, kemungkinan akibat adanya dorongan di bagian sini ya. Ini ada subduksi di sisi Sangihe yang kemungkinan mengakibatkan dua gempa ini. Sedangkan yang ini, satu gempa di Ternate, itu kemungkinan akibat dari dorongan dari bagian lempeng atau bagian subduksi dari Halmahera di bagian timur yang mendorong lempeng Laut Maluku. Jadi di sini kita kenal dengan adanya double subduction. Jadi subduksi sisi kanan dan sisi kiri, atau sisi barat dan sisi timur yang mendorong lempeng Laut Maluku. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat ini gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di dekat dengan lengan utara Sulawesi, dan di sini terlihat sebuah profil ini titik gempa yang terjadi, dan ini adalah posisinya, dan kemungkinan ini yang mengakibatkan gempa di lengan utara dari Sulawesi. Jadi yang mengakibatkan bagian gempa yang ada di Gorontalo, Manado, Tomohon, Minahasa, dan ini yang memicu gempanya akibat ada subduksi di lengan dari segmen Sangihe atau dari bagian Sangihe. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan atau saya buat catatan dari kejadian gempa ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.